Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد حي على حي على حي على حي على لا
Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim. Usikum nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana abuhum la ya'lamun syai'an wa la yahtadun. Sadaqallahu azim. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, setiap detak jantung kita, setiap naik turun nafas kita tidak bisa terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Walaupun banyak dalam Al-Quran dikatakan qalilan ma tashkurun. Rupanya orang-orang yang pandai bersyukurnya adalah golongan minoritas, golongan yang sedikit. Mudah-mudahan nama kita tercatat dan termasuk dalam golongan yang minoritas itu abdas syakirin, hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Sehingga dengan demikian sesuai dengan janji Allah, Allah berkenan menambah nikmatnya kepada kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam kita mohonkan kepada Allah, semoga tercurah dan terlimpah kepada arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Beliau telah mewakafkan segala sesuatunya, mewakafkan hidup beliau demi menyelamatkan umat manusia. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah yang setia sampai akhir hayat kita. Sidang jemaah Jumat rahmatullah. Suasana menjelang peringatan kemerdekaan RI yang ke-80, khatib mengangkat sebuah judul khutbah yaitu sumber-sumber penjajahan dan segala dampaknya. Sidang jemaah Jumat rahmatullah. Ayat yang telah khatib bacakan tadi terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 104. Itu sebagai dasar pertama bahwa yang menjadi sumber dari penjajahan itu adalah adat istiadat atau tradisi nenek moyang. Ini disampaikan oleh Allah SWT bahwa dan jika dikatakan kepada mereka, orang-orang yang terjajah oleh adat istiadat itu, oleh tradisi nenek moyang itu, dikatakan kepada mereka, ta'alu ila ma anzalallahu ala rasul. Mari kita kembali kepada apa yang disampaikan dituntut Allah SWT dan Rasulnya. Maka jawaban mereka adalah qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Cukuplah bagi kami apa yang sudah kami peroleh dari bapak-bapak kami, nenek moyang kami. Kami sudah punya tradisi adat istiadat yang turun temurun dari dahulu kala. Jangan diusik, jangan dirubah, jangan diganggu. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Walaupun bapak-bapak mereka itu sebenarnya orang-orang yang tidak punya ilmu, orang tidak tahu dengan kebenaran, dengan Al-Quran dan Sunnah, dan mereka tidak mendapat hidayah, tidak mendapat petunjuk. Tapi bagi orang-orang yang sudah terjajah oleh adat istiadat dan tradisi ini, maka jawaban mereka adalah jangan diusik
adat istiadat kami, tradisi kami yang sudah kami terima dari nenek moyang kami. Itulah yang terjadi ketika Rasulullah SAW mengumpulkan keluarganya di Bukit Sofa. Yang seperti hari ini orang ketika sa'i ada Safa Marwah. Safa itu adalah bukit. Dulu bukit itu konon kabarnya memang tinggi, jadi ada pendakian. Sekarang mungkin tidak begitu tampak. Dikumpulkan keluarga beliau, kaum Bani Hashim. Termasuk salah satunya adalah Abu Lahab, paman beliau, yang bernama aslinya adalah Abdul Uzza bin Hashim. Artinya beliau adalah keturunan Bani Hisham. Tapi berbeda ibu dengan ayahnya Rasulullah, itu Abdullah. Ayahnya sama Abdul Muthalib, ya, bin Abdul Muthalib, maaf. Tapi ibunya berbeda. Apa kata Rasulullah SAW pada keluarganya? Hai keluargaku, kaumku, seandainya aku katakan kepada kalian bahwa di belakang Bukit Sofa ini ada segerombolan tentara atau pasukan yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya? Kata keluarganya, kami percaya. Karena selama ini engkau orang yang jujur, al-amin, belum pernah berbohong, belum pernah berdusta. Tetapi ketika Rasul mengatakan, hai keluargaku, hai kaumku, bahwa fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak boleh ada yang disembah kecuali Allah. Maka ketika itulah Abu Lahab, walaupun paman kandung beliau, dia berkata, celaka engkau Muhammad. Jadi orang menyampaikan kebenaran disampaikan dengan kata-kata tabbat yada. Kalau menurut orang ahli bahasa Arab, dia tahu bahwa tabbat yada Abi Notob itu artinya adalah bahasa Minangnya carut, ya, carut. Kita mengatakan celaka, tapi itu kata yang kasar di Arab, tabbat yada. Untuk ini yang kau kumpulkan kami rupanya, padahal kita sudah punya tradisi, kita sudah punya adat istiadat dari moyang kita. Jangan diusik, jangan diganggu. Itu sudah turun temurun dari dahulu kala. Begitu marahnya Abu Lahab ketika keponakannya mengatakan sebuah kebenaran. Karena kata-kata itu sangat kasar, langsung dibalas Allah dengan turunnya surat Al-Lahab itu. Jadi langsung wahyu itu turun, Allah marah, di semacam stempel nubuah, ya. Yang apa akibatnya? Akibatnya 10 tahun setelah itu Abu Lahab meninggal tidak pernah dapat hidayah lagi. Kenapa? Dia sudah dicap karena dia menolak kebenaran gara-gara mempertahankan adat tradisi nenek moyang mereka. Konon kabarnya dalam sejarah dikatakan bahwa kematian Abu Lahab itu karena ada penyakit bisul badannya, ya, tidak sehat lagi sehingga membusuk, bahkan keluarganya sendiri, anak sendiri, istrinya sendiri tidak mau menguburkannya. Kabarnya dilempar aja, kali lubang dilempar aja, karena orang sudah tidak mau lagi mengurus jenazahnya. Begitu akibat dari penolakannya terhadap kebenaran gara-gara sumber penjajahannya, yaitu dari tradisi nenek moyang. Hati-hati sekali kita dengan adat istiadat kita, karena kita ada syarat-syarat pasal di kitabullah. Kalau ada kita menolak kebenaran Islam gara-gara kita mempertahankan tradisi kita, adat istiadat kita tidak sesuai dengan syarat dengan kitabullah, itu mohon kita koreksi. Naudzubillah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sumber penjajahan itu berasal dari hawa nafsu kita sendiri.
Hawa nafsu kita itu bisa mengalihkan ilah kita. Surah Al-Furqan ayat 43 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahu hawa." Apakah tidak engkau perhatikan ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ilah itu kita artikan Tuhan. Sebenarnya apa? Sebenarnya adalah yang menjajah jiwa kita, yang mengungkung diri kita. Jadi ilah itu adalah alladzi ya'liful qalbi, sesuatu yang mengikat hati seseorang sehingga dia memunculkan mahabbah, cinta kepada yang mengikat itu, kemudian raja, berharap, dan khauf, takut kepada yang mengikat hatinya itu. Nah, kalau dia takut kehilangan kekuasaan, maka hawa nafsu kekuasaan itulah yang menguasai dirinya. Kalau dia takut pada masalah harta, maka harta itulah yang mengungkung dirinya. Itu yang terjadi pada Qarun. Kalau Fir'aun adalah karena kekuasaan, sehingga sampai-sampai dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan yang paling tinggi, dan semua anak laki-laki zamannya itu harus dibunuh, harus disembelih karena dia tidak mau kehilangan kekuasaan. Tetapi Fir'aun punya siasat, punya strategi, Allah punya strategi. Walaupun berbagai macam strategi dilakukan untuk mendapatkan kekuasaan, tapi Allah sebaik-baik pembuat strategi. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dia tidak menyangka bahwa orang atau manusia yang dia pelihara dari kecil, dia beri makan, pakaian, ternyata itulah orang yang akhirnya menumpangkan kekuasaan. Itulah Musa alaihissalam. Dia takut pada seorang laki-laki yang lahir, dibunuh semuanya. Tapi Allah kirim Musa, ambil oleh Asia, pelihara. Walaupun beberapa kali insiden mau dibunuh, tetapi tidak jadi. Allah pelihara Musa, dan di ujung kekuasaannya justru Musa lah yang menumpangkan kekuasaan Fir'aun. Apa akibatnya? Fir'aun akhirnya dibenamkan Allah dalam Laut Merah, berkejar-kejaran. Lalu ketika Fir'aun masih di tengah, Musa dan tentara sudah berada di pinggir pantai Laut Merah, maka Allah pertautkan laut yang semulanya dibelah, bisa berjalan, akhirnya tenggelamlah Fir'aun bersama tentaranya. Walaupun dia sadar juga, dia mengucapkan kalimat tauhid juga, tapi sudah terlambat. Allah tidak mau. Walaupun ketika nyawa di kerongkongan, baru dia mengatakan, aman tuh, saya beriman pada engkau. Tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang Musa. Tapi Allah marah, al-an wa qad asaitu qablu. Baru sekarang engkau baru sadar sekarang, tobat sekarang, hai Fir'aun, padahal dulu engkau adalah orang yang durhaka. Allah tidak terima. Jadi kalau nyawa kita sudah di kerongkongan, kecek orang Minang lah cici kita baru tobat, kita baru sadar, Allah tidak terima. Itu adalah penjajahan oleh hawa nafsu kita sendiri. Yang ketiga adalah penjajahan oleh manusia. Arti manusia ketika hidup. Itulah yang terjadi di Indonesia atau negara-negara yang menjajah. Kalau sekarang adalah Israel. Begitu juga sama dengan cerita Fir'aun tadi, juga Namrud dan sebagainya, raja-raja yang ketika hidupnya dia menjajah manusia, dia menghantam semua hal yang bertentangan dengan dirinya karena kekuasaannya. Tapi ketahuilah, ketika jiwa manusia merdeka, ketika mereka tidak terjajah dirinya, nafsunya, bagaimanapun manusia memenjarakannya, menjajahnya, dia tidak akan tunduk. Kalau di Indonesia misalnya ada ayahnya Buya Hamka, ketika berhadapan dengan orang Jepang, disuruh untuk tunduk, disuruh untuk menghormati matahari terbit, dan tunduk kepada kaisarnya, maka
Dr. Abdul Karim ini tidak mau. Kenapa? Karena menurut dia itulah melanggar akidahnya. Karena jiwanya tidak terjajah, walaupun Jepang sedang menjajah. Dan anak istri Buya Hamka sendiri, walaupun dipenjara oleh rezim Soekarno, tetapi dalam penjara dia tidak terjajah. Mungkin fisiknya terjajah, masuk dalam penjara, tapi jiwanya tidak. Sehingga lahirlah tafsir Al-Azhar di dalam penjara. Karena jiwanya merdeka, dia tidak terjajah. Tapi walaupun tidak ada penjajah, tidak ada orangnya, kalau jiwanya terjajah oleh nafsu, oleh adat budaya, satu lagi adalah oleh ideologi-ideologi. Apakah itu liberalisme, kapitalisme, komunisme, bahkan nasionalisme yang salah sendiri. Bukan dilarang nasionalisme, tapi nasionalisme kalau seperti di Turki dulu, Kemal Atatürk yang menghantam bangsa-bangsa lain, maka juga akan berakhir tragis. Kemal Atatürk juga berakhir tragis. Hari ini banyak juga orang yang secara fisik orangnya tidak ada, tapi secara ekonomi, sosial, budaya, secara ideologis mereka terjajah. Misalnya adalah ideologi liberalisme, serba bebas, permisif, serba boleh. Laki-laki sama laki juga boleh, perempuan sama perempuan juga boleh, serba boleh. Itu juga bentuk penjajahan. Maka akibatnya juga akan tragis. Seperti terdapat dalam surat Al-Qamar ayat 33 bahwa Lut, umat Nabi Lut yang memakai ideologi serba boleh, liberal, permisif, laki sama lelaki juga boleh berhubungan badan, tapi Allah akhirnya marah. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kadzabat qaumul lutin bin nudur, inna arsalna alaihim hasiban illa ala lut najainahum bisahrin. Kata Allah SWT, kaum Lut pun telah mendustakan peringatan itu. Sudah diberi peringatan sebenarnya, tidak boleh laki-laki sama laki-laki atau LGBT, tidak boleh. Tapi dia menolak. Maka Allah, sesungguhnya kami kirimkan kepada mereka badai yang membawa batu-batu yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut sendiri. Kami selamatkan mereka sebelum fajar menyingsing. Jadi keluarga Lut selamat, tapi yang lainnya hancur lebur. Kalau kita tidak hati-hati, kita memang tidak terjajah oleh penjajah secara fisik, tapi secara politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ideologi boleh jadi ada di antara kita yang masih terjajah. Salah satunya ini, ideologi yang membolehkan apa saja, maka Allah akan marah. Satu dicontohkan adalah kaum Nabi Lut yang datangkan angin kencang yang besi batu, hancur lemburlah umat Nabi Lut waktu itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi bentuk penjajahan ada dari nenek moyang, ada dari hawa nafsu kita sendiri, ada juga dari manusia sendiri yang akan melahirkan ideologi, melahirkan konsep politik, sosial, budaya, ekonomi, bahkan secara syariat. Maka akidahnya, walaupun dia beragama Islam, bisa jadi akidah tidak merdeka, masih terjajah akidahnya. Ya, dengan apa? Dengan kepercayaan TBC, tahayul, bid'ah, percaya kepada hal-hal yang di luar konsep akidah itu sendiri. Ibadahnya boleh jadi dia juga masih terjajah, belum bebas merdeka dari bid'ah, sehingga ibadahnya campur aduk antara sunnah dengan bid'ah. Akhlaknya boleh jadi masih terjajah, tidak akhlak yang islami, tapi akhlak-akhlak yang campur aduk antara akhlak-akhlak Islam dengan yang lainnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga dalam rangka menyambut hari kemerdekaan ini, kita jangan saja memaknai kemerdekaan itu kemerdekaan secara fisik oleh Belanda dan Jepang, tetapi kita maknai juga kita bebas dari penjajahan, segala bentuk penjajahan dari
Adat istiadat tradisi dari penjajahan hawa nafsu kita, penjajahan dari manusia yang melahirkan konsep-konsep ideologi-ideologi yang menyimpang. Barakallah li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum wa dzikril hakim innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala hadzal nabiyil karim. Usikum nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayaslana randa lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah wa syarri dunya wa syarril akhirah wa fardhu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma khtim alaina ya Allah bi husnul khatimah wa la taqtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma sun mujahidina muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman, khususan ikhwanna fi Palestin, khususan ikhwanna fi Gaza ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil